bahwa rahmat Allah dan karunia Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan. Kata istilah Ibnu Qayyim, hidayatu bayan. Tahu, ngerti kita agama ini, tahu kita syariah ini, tahu kita ajaran Allah Subhanahu wa taala, tahu kita wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Dan hidayah taufik, yakni diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan, mempraktikkan apa yang dia tahu dari ajaran agama. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai hidayah taufik. Ini keutamaan dan rahmat Allah SWT. Ini hidayah Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan kepada kita, yang kita berbangga dan farah. Dan ini perintah. Farah itu bahagia. Pernah hendak kita merasa bahagia, berbunga-bunga, berbahagia sampai bahagia? Kalau berbunga-bunga itu belum bahagia. Berbunga-bunga, senang, itu masih dalam hati. Kalau farah, bahagia itu sampai diekspresikan, kebahagiaannya itu. Allah perintahkan dalam surat Yunus agar kita berbahagia karena mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musim taat, musim melakukan ketaatan, musim ketaatan yang namanya Ramadan ini, ikhwah fillah rahimakumullah. Karenanya semua ketaatan yang ada, yang hanya ada di bulan ini maupun dia ada di hari-hari yang lain, ya, selain Ramadan, juga kita berusaha lakukan dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah SWT memberikan hamba-hambanya yang beriman agar Allah memberikan hamba-hamba yang beriman agama ini, syariat ini, dan di dalamnya Allah SWT berikan waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu yang dia adalah musim-musim ketaatan. Musim ketaatan, ya, dari Sya'ban dan Ramadan. Kemudian nanti setelah Ramadan ini musim ketaatan juga, musimul Hajj, yang puncaknya di sana haji, di sini puncaknya adalah siyam di Ramadan ini. Lebih keras lagi, saya katakan lebih keras karena butuh mujahadah melaksanakan haji dan ibadah-ibadah yang menyertai ibadah haji itu. Sampai Rasulullah SAW menyebut bahwa ibadah haji itu jihad bagi perempuan. Jadi dia akan semakin naik dia ini, karenanya ini baru startnya ini, ya Allah, baru startnya sejak Sya'ban kemarin, kemudian Ramadan ini, kemudian terus nanti musim ketaatan itu di bulan haji nanti. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan bahwa siang hari 10 awal Zulhijjah adalah waktu-waktu yang paling utama dalam satu tahun. Sedangkan 10 malam akhir Ramadan itulah yang paling utama dalam satu tahun. Itu kesimpulan beliau. Masya Allah, menghimpun banyak dalil-dalil. Dalam satu tahun itu, 360 hari itu, mana dia hari-hari, masa-masa yang paling afdal, paling utama, di mana di sana berhimpun ketaatan. Kata beliau membaginya. Kalau malam, maka 10 malam Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Kalau siang, maka 10 awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau menurut Imam Bukhari, 1 sampai tanggal 13. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini Allah syariatkan kepada kita. Pasti ada hikmahnya, ada pesannya, ada dampaknya langsung bagi hamba Allah SWT yang melaksanakan ketaatan, ya, pada musim-musim tersebut. Puasa, kalau sholat Allah SWT menyebutkan apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau puasa Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Itu global, istilah yang global, yang umum sekali. Di antara ketakwaan yang mesti hadir
dengan melakukan ibadah puasa dengan baik, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah bahwa kita mampu menahan syahwat kita. Kita gunakan istilah Arab lebih tepat, syahwat. Karena kalau dalam bahasa Indonesia dia membias. Kalau bahasa Indonesia orang menerjemahkannya nafsu syahwat, baru dia kemudian berkonotasi pada syek. Tapi kalau yang lain-lain nafsu saja namanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, istilah Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, itu ada manusia itu bisa dia terjebak pada hawa, nafsu al-hawa namanya. Afara'aita man ittaba'a ilahahu hawahu. Nah, itu dalam Al-Quran. Dalam hadis juga banyak. Ada syahwat. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah sebutkan wattaba'u syahawat. Jadi berbeda antara al-hawa dengan asyahawat. Al-hawa dengan asyahawat beda. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya hanya hawa nafsu saja. Di antara yang diharapkan lahir pada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik adalah bahwa dia mampu menahan, mampu mengendalikan syahwatnya. Syahwat itu keinginan yang menggebu-gebu, itu namanya syahwat. Ada syahwah al-farj, yang ini kemudian dalam bahasa Indonesia kata syahwat itu konotasinya ke sini. Ada syahwatul farji, yakni keinginan menggebu-gebu, atau syahwat seks, yakni farj, kemaluan. Ada syahwatul batn, ya, syahwatul batn, syahwat perut, ya, keinginan yang menggebu-gebu untuk selalu makan, minum, gitu ya. Ini disebut sebagai syahwat sebenarnya. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, ayat 187, perlu kita renungkan itu. Perlu kita renungkan, di mana dari ayat ini para ulama fikih menyimpulkan bahwa yang membatalkan puasa adalah tiga hal di sini yang disebutkan pada ayat ini. Jika dilakukan pada siang hari, itulah yang membatalkan puasa. Di mana Allah SWT menggunakan bahkan perintah, ya, untuk silahkan boleh melakukan tiga hal ini pada malam hari. Nah, artinya itulah kemudian yang dilarang pada siang hari yang menjadi membatalkan puasa. Dan itulah hakikat puasa, menahan diri pada siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, hatta yatabayyana lakumul khayatul abyad minal khayatil aswad minal fajr, thumma atimus siyama ilal lail, sampai malam. Menahan diri dari tiga hal ini. Mana dia? Pertama, dari al-ana bashiruhunna, sekarang bashiruhunna, gaulilah mereka, istri-istri kalian, berhubungan suami istri. Itu kan syahwatul farj, ya. Ketika Allah kemudian mengatakan sempurnakanlah puasa, ya, sampai malam, yang namanya puasa adalah menahan diri dari berhubungan suami istri. Itu yang utama, ya. Yang kedua, wakulu washrabu. Yang kedua, makanlah kalian pada malam hari. Silahkan boleh makan pada malam hari sampai terbit fajar, gitu. Terbit fajar, lalu kemudian sempurnakanlah menahan diri dari makan itu sampai malam. Washrabu, dan makan. Makanlah pada malam hari. Washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abyad minal khayatil aswad minal fajr, sampai terbit fajar, ya. Ini kalau diklasifikasi, yang pertama adalah syahwatul farj, ya, syahwat kemaluan. Karenanya yang membatalkan puasa yang nomor satu semestinya adalah ini. Kalau melihat ayat 187 surat Al-Baqarah, yang utama membatalkan puasa yang manusia, orang-orang beriman harus menahan diri darinya dengan serius adalah ini, apa? Dari syahwatul farji, ya, berhubungan suami istri dan yang berkenaan dengannya. Jika berhubungan suami istri dilakukan, maka membatalkan puasa, dan hal-hal yang mendekatinya pun dilarang, kemudian dihindari, dijauhi, dan
Di sana orang beriman melatih dirinya. Jadi bidikan utamanya adalah itu, bagaimana mengendalikan syahwat farj ini. Misalnya dari berkata-kata yang cabul, melihat ghadul basar, yakni melihat yang mengarah ke sana. Ini sebenarnya stressingnya gitu. Ya, kalau berhubungan suami istri, ayat ini menyebutkan. Kalau berkata-kata yang cabul, mengarah ke seks, Rasulullah larang pada hadis yang saya sampaikan tadi. Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa idza kana yaum sawmi ahadikum fala yarfuth. Duluan Rasulullah larang itu. Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, jangan dia berbuat rafath, berkata-kata cabul mengarah ke hubungan seks, maupun bersikap berbuat yang mengarah ke sana gitu. Itu larangannya pada hadis ini. Coba lihat. Ya, baru kemudian yang lainnya Rasulullah larang wala yaskhab, jangan dia ngerasin suara, jangan berkata-kata banyak ngomong yang salah, yang tidak keruan-keruan. La yaskhab. Apalagi yang jelas haram, misalnya yang gunjingin orang, ngomongin orang, ngibah orang. La yaskhab, jangan tensinya jangan naik, volumenya jangan ditinggikan. La yaskhab. Wa idza syatahu ahadun, dan jangan dilayani kalau ada yang ngajak ribut. Jangan dilayani kalau ada yang ngajak ribut. Katakanlah inni shaim, saya sedang puasa. Jadi tidak melakukan hal-hal yang negatif ketika berpuasa. Coba perhatikan hadis ini, betul dia selaras dia dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 187 ini. Yakni melarang di sini, di hadis ini tidak disebutkan berhubungan suami istri karena sudah ada dalam ayat Al-Qur'an. Tapi yang berhubungan dengan itu syahwatul farj, jangan dia berbuat rafath. Artinya ini yang harus ini yang harus diterapi oleh puasa itu. Apa itu? Ya, yakni syahwatul farj, yakni kita jadi pandai mengelola nafsu syahwat itu, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu ya dijauhi pada saat berpuasa itu. Nah karenanya ya, kalau setelah berpuasa 30 hari atau 29 hari sebulan penuh ini masih terjadi banyak perzinahan, berarti itu belum sukses itu ibadah puasanya. Masih banyak terjadi LGBT, masih banyak terjadi orang pada senang, masih banyak ya, bahkan mungkin orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa, masih banyak yang senang nonton yang mengarah ke sana gitu. Nonton apalagi sekarang ini di tangan kita, Masya Allah, video ya, film itu dulu susah orang nonton film dulu ya. Sekarang Masya Allah di kamarnya orang bisa nonton film apa saja. Coba kita perhatikan ini, kalau kita berpuasa ini, supaya kita tidak saja mendapatkan lelah saja gitu, kesini arahnya ya, kesini arahnya bidikannya, bimbingan atau pembinaan atau tarbiyah daripada siam itu, agar kita bisa mengelola syahwatul farji ini dengan dengan baik. Kemudian syahwatul batni. Ya, jadi ini alhamdulillah, karenanya ketika kita berpuasa ya, hal-hal yang mengarah ke sana ya, melepas ya kebiasaan-kebiasaan yang mengarah ke sana, mohon maaf ya, yang ngelihat yang mengarah ke sana ya, ke cek, mohon maaf, melakukan juga demikian, wa'udzubillah, di sini diilaj dia, ditarbiyah dia dengan puasa ini gitu. Bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan ahsanul farj, puasalah kalau orang yang bujang belum sanggup juga menikah, maka berpuasalah, kan Rasulullah katakan. Apa kata alasannya kenapa? Ahsanul farj, dengan berpuasa itu lebih bisa mengendalikan kemaluannya. Nah, ini kita arahkan ibadah puasa kita ini ke sana. Karenanya ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik untuk kita bisa ya semakin bagus, semakin baik, semakin proporsional gitu kita mengelola, mohon maaf, apa yang Allah SWT titipkan pada diri kita ini. Semua kita punya, itu syahwatul farji, syahwatul batni ini. Syahwat itu semua kita punya, melekat pada diri kita. Dengan syariat ini Allah SWT ingin membimbing kita ya,
sehingga kemudian ya secara proporsional tepat ya digunakan, kalau kita istilah gunakan, yang ditempatkan tepat, dia ditempatkan gitu. Mudah-mudahan ini yang kita bisa dapatkan melalui ibadah puasa ini. Semoga Allah SWT berikan kita hal ini, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.